Nah, adik-adik sudah saksikan kan tadi film cerita tentang bagaimana Tuhan Yesus melakukan mukjizatnya di Tiberias. Adik-adik bayangkan Kak, betapa baiknya seorang anak kecil yang memberikan 2 ikan dan juga 5 roti kepunyaannya untuk dibagikan kepada 5.000 orang. Adik-adik bayangkan waktu itu yang mengikut Tuhan Yesus itu tidak hanya 5.000 loh. 5.000 itu adalah laki-laki saja, belum termasuk perempuan, orang tua yang sudah renta, dan juga anak-anak. Berarti bisa jadi yang diberi makan Tuhan Yesus itu lebih dari 5.000 orang. Hanya dengan 2 ikan dan 5 roti. 5 roti ini Tuhan Yesus memberikan mukjizatnya dan akhirnya bisa memberi makan banyak orang. Nggak cuma itu ya adik-adik ya, sudah diberi makan ternyata masih ada sisanya 12 keranjang atau 12 bakul. Wow, keren banget ya Tuhan Yesus kita. Nah, adik-adik, dari firman kita hari ini kita mau belajar bahwa ya Tuhan kita itu memang adalah Tuhan yang hebat. Nah, yang kedua yang mau kita pelajari adalah bahwa anak kecil yang mau berbagi makanannya untuk dibagikan kepada orang banyak. Adik-adik, kita diingatkan bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan juga harus berbagi, harus sharing ya, nggak boleh pelit. Kenapa? Karena dengan berbagi ini bisa mendatangkan berkat yang berlipat ganda. Dengan berbagi ini juga bisa mendatangkan mukjizat dalam kehidupan kita. Dengan berbagi yang berikutnya adalah kita bisa membuat orang lain bersukacita atau orang lain tersenyum. Contohnya nih adik-adik siapa nih yang suka meminjamkan mainannya kepada teman-temannya? Coba angkat tangan siapa yang suka sharing mainan? Adik-adik lihat nggak, ketika adik-adik sharing mainan atau berbagi mainan dengan teman-temannya, lihat dong ekspresi teman yang dipinjamkan mainan atau dibagikan mainan. Pasti dia seneng banget, pasti dia happy, pasti dia bersuka cita. Nah, yang kedua, siapa di antara adik-adik yang suka berbagi makanan dengan teman-temannya? Ayo siapa? Ketika adik-adik berbagi makanan dengan teman, dengan saudara, atau dengan siapapun, adik-adik sudah membuat dia juga senang. Dia jadi bisa kenyang. Terus yang berikutnya adalah dia pasti senang banget kalau mendapatkan makanan dari adik-adik. Nah, adik-adik, kita harus selalu berbagi, harus suka berbagi. Salah satu ciri-ciri anak Tuhan adalah anak-anak yang suka berbagi, alias nggak boleh pelit. Karena dengan berbagi itu kita akan diberkati Tuhan. Dengan berbagi kita juga menjadi berkat, yaitu memberkati orang lain. Dan dengan berbagi adalah kita mengucap syukur kepada Tuhan. Jadi, apapun yang kita miliki tidak harus berbagi setelah kita kaya, tidak harus berbagi setelah kita punya banyak makanan, tetapi dengan yang ada pada kita, dengan kekurangan, dengan kesederhanaan yang ada pada kita, kita juga bisa berbagi kepada orang lain. Nah, kalau sudah berbagi, tenang, pasti akan ada hadiah dari Tuhan kita Yesus Kristus. Itu sudah jaminan di dalam Alkitab juga sudah disampaikan. Nah, oke adik-adik ya, mulai sekarang adik-adik harus menjadi anak-anak yang suka berbagi. Adik-adik tidak boleh egois, tidak boleh fokus pada diri sendiri, tetapi juga harus fokus atau harus juga memperhatikan lingkungan sekitar kita. Ada yang kekurangan, harus kita bagi. Ada yang sedang kesulitan, harus kita bantu. Ada yang butuh pertolongan, harus siap kita memberikan bantuan. Oke ya adik-adik. Nah adik-adik, supaya mengingatkan kisah 2 ikan dan 5 roti ini, kita nyanyikan sama-sama yuk lagu sekolah minggu tentang 5 roti dan 2 ikan. Masih ingat kan? Kita nyanyi sama-sama yuk. 1, 2, ya. 5 roti dan 2 ikan, Tuhan Yesus yang memberkati. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Hai saudara, apa kau dengar? Dengarlah mujizat Tuhan. Dimakan 5.000 orang,
Sisa 12 keranjang. Yeay. Adik-adik, mudah-mudahan firman Tuhan kita hari ini bisa selalu mengingatkan kita bahwa di dalam keterbatasan kita juga harus berbagi, bahwa dengan berbagi kita akan mendatangkan berkat, bahwa dengan berbagi kita juga akan memberikan sukacita kepada sekeliling kita. Oke adik-adik, kita mau akhiri ibadah kita, tapi sebelumnya kita bacakan dulu ya. Ayat hafalan kita untuk minggu ini adalah 2 Korintus 8 ayat 14. 2 Korintus 8 ayatnya yang ke-14. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. 2 Korintus 8 ayat yang ke-14. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Amin. Adik-adik jangan lupa ya ayat hafalannya, silakan dihafal dan dipelajari. Tentunya ayat hafalannya bisa dibuat video lalu dikirim di Facebook SM dan Remaja GKPS Tambun. Baik adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita siang hari ini. Mari adik-adik kita lipat tangan kita sama-sama berdoa, sikap berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini. Sungguh kami sangat bersyukur Tuhan, melalui firman Tuhan kami diingatkan untuk berbagi dengan sesama kami, diingatkan untuk menjadi anak-anak yang menjadi berkat dimanapun kami berada. Tuhan, biarlah kiranya Roh Kudus menjamah hati dan pikiran kami, agar mulai sekarang kami bisa melakukan firman Tuhan, kami bisa berbagi dengan sekitar kami bisa memperhatikan sekeliling kami dan memberikan apa yang terbaik dalam diri kami untuk memberkati orang lain. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menantikan mukjizat Tuhan terjadi dalam setiap langkah kaki kami, dan perlindungan Tuhan juga yang sempurna ada dalam setiap kehidupan kami. Amin.